Perintis harus mengunduh aplikasi yang dirilis secara resmi sebelum KYC dilaksanakan. Setelah KYC, ambil bagian untuk berpartisipasi dalam konstruksi ekologis dan sisanya dapat dikunci dan disimpan. Jangan sia-siakan kesempatan ini atau tidak kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, nilai itu akan terus bertumbuh. Nah, di sini informasinya yang datang dari Twitter, tetapi tidak akan saya bahas dari Twitter. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang Web3, teman-teman ya. Web3 ataupun yang sering kita sebut dengan Web 3.0. Nah, apakah Web3 ini Pi Network itu masuk dalam sektornya Web3 ini ya? Kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas apa itu Web 3.0 atau yang sering kita bilang dengan Web 3.0. Nah, di sini bayangkan sebuah jenis internet baru yang tidak hanya secara akurat menafsirkan apa yang Anda masukkan, tetapi benar-benar memahami semua yang Anda sampaikan, baik melalui teks, suara, atau media lain, di mana semua konten yang Anda konsumsi lebih disesuaikan untuk Anda daripada yang sebelumnya. Kita berada di titik kritis fase baru dalam evolusi web. Beberapa pionir awal menyebutnya dengan Web 3.0. Bisa dibilang ada beberapa aplikasi Web 3.0 tahap awal yang sudah ada saat ini, tetapi sampai internet baru menjadi sepenuhnya tertanam dalam infrastruktur web. Nah, di sini potensi mereka sebenarnya tidak diamati, tetapi apa sebenarnya Web 3.0 itu, seperti apa tampilannya dan bagaimana hal itu akan mengubah hidup kita. Nah, jadi di sini untuk definisi apa itu Web 3.0. Web 3.0 adalah internet generasi ketiga yang akan datang di masa di mana situs web dan aplikasi akan dapat memproses informasi dengan cara seperti manusia yang sangat cerdas melalui teknologi seperti pembelajaran mesin, di sini teknologi buku, terdesentralisasi dan juga yang lain-lain. Web 3.0 awalnya disebut dengan semantik oleh penemu World Wide Web Tim Berners-Lee dan ditunjukkan untuk menjadi internet yang lebih mandiri, cerdas, cepat, dan terbuka. Mantap sekali. Definisi Web 3.0 dapat diperluas sebagai berikut ini. Data akan sering berhubungan dengan cara yang terdesentralisasi ataupun terbuka, yang dimana akan menjadi lompatan besar ke depan untuk generasi internet. Saat ini kita masih memakai untuk Web 2.0. Nah, jadi untuk web yang kita pakai masih di Web 2.0, teman-teman ya. Nah, di sini Web 3.0 dalam mata uang kripto dan blockchain. Karena jaringan Web 3.0 akan beroperasi melalui protokol terdesentralisasi, yakni blok pendiri terdiri dari teknologi blockchain, dan mana mata uang kripto itu sendiri dapat berharap untuk melihat pertemuan dan hubungan simbiosis yang kuat. Nah, jadi jadi proyek kripto itu nantinya sektornya sudah masuk di Web 3.0. Nah, jadi koin-koin apa saja yang masuk nanti akan saya bahas. Jadi mengenai teknologi di sini ya. Teknologi ada beberapa detail yang perlu kita ingat. Saat ini melihat teknologi 3.0, pertama-tama konsep ini bukanlah hal baru. Nah, di sini bahwasanya untuk Web 1, Web 2, dan Web 3 yang akan datang. Nah, di sini untuk tahunnya sangat jelas, teman-teman ya. Untuk Web 1.0 itu di tahun 1889 sampai 2005. Nah, di sini Web 1 juga disebut dengan Web Space. Di sini adalah internet pertama yang paling andal pada era di tahun 1990-an. Nah, di sini untuk Web 2-nya berdirinya itu dilanjutkan di antara tahun 2005 awalnya sampai sekarang, teman-teman. Nah, untuk Web 3.0 ini yang akan datang yang
dimana koneksi internet itu akan lebih cepat, cerdas, terbuka. Pokoknya ini lebih dari yang sekarang. Nah, di sini untuk untuk sektornya ya, untuk kita lihat sektornya. Di sini saya sudah mempersiapkan. Di sini kan saya sudah memasuki market Hotbit ya, dimana di Hotbit ini kita bisa melihat sektor apa saja. Nah, di sini ada GameFi, ada Metaverse, ada Polkadot, ada meme coin, ada DeFi. Nah, di sini kita langsung masuk ke web 3 yang ini teman-teman ya. Web 3 yang ini. Apakah Pi Network itu masuk di sini atau tidak ya? Nah, di sini di Hotbit salah satu untuk menjual dan membeli token-token dan juga koin yang kalian ingin investasikan. Nah, di sini untuk proyek kripto yang mendukung dalam sektor web 3 ya, web 3 ini, yaitu yang pertama ada Polkadot, ada Filecoin, Chainlink, The Grab, ada HNT di sini ya, ada GNO, ada SCRT, Audio, LPT, ICP, INS, MAS. Pokoknya masih banyak di sini masih banyak ya teman-teman ya. Di sini ada sekitar berapa koin ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 di Hotbit yang mendukung sektornya di web 3 ini ya, web 3.0 yang kita bahas tadi. Nah, di sini oke, kita lanjutkan. Memang untuk saat ini Picoin ya, Pi Network yang kita tambang, yang kita garap, yang kita kerjakan itu belum masuk ya, karena dia itu belum mainnet ya. Tetapi nanti jika suatu saat nanti Picoin itu mainnet dan masuk di sektornya web 3 ini, web 3 ini, saya rasa potensi untuk kenaikan harganya itu akan sangat besar teman-teman ya, dimana jika nanti web 3 ini prosesnya berjalan lancar, nah itu akan sangat berpotensi istilahnya kenaikannya itu sangat cukup besar. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwasanya sudah ada 14 koin yang masuk di dalam sektor web 3 ini teman-teman ya. Dan selain itu di sini juga kalian bisa melihat seperti koin apa saja yang di dalamnya itu bergabung dengan Metaverse teman-teman. Seperti biasa di sini nomor 1 yaitu ada Mana ya, Decentraland, ada Sandbox, ada SLP ya, di sini ada Axie Infinity, ada Macbook. Ini WTM di sini yang kemarin sempat saya bahas ya, WTM juga masuk di dalam sektor Metaverse. Dan mudah-mudahan teman-teman, walaupun saat ini belum ada informasi terkait kejelasan terhadap Picoin itu akan masuk di sektor mana itu belum pasti, tetapi sudah ada berita yang menyatakan bahwasannya Picoin itu akan masuk di dalam sektor web 3.0, tetapi berita itu belum saya jadikan konten karena berita itu masih simpang siur kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, masih simpang siur, jadi masih belum akurat lah untuk saya bagikan ke teman-teman. Nah, di sini asumsi saya, pendapat saya, jika Picoin ini masuk di dalam sektornya di dalam sektornya ini teman-teman ya, di dalam sektornya web 3 ini, saya rasa itu akan mempunyai potensi kenaikan harga yang cukup pesat. Nah, kayak gitu. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jadi informasinya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan. Jadi jika ada kekurangan silahkan dibenarkan. Jika ada informasi terbaru mengenai Picoin silahkan ditulis di kolom komentar. Di sini saya Didi Priyatna undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.